Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Seperti yang saya janjikan tadi, kita sudah bergabung dengan M. Taufik, Wakil Ketua DPRD, dan juga ada Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah. Terlebih dahulu saya ke Pak Taufik. Assalamualaikum, selamat sore Pak Taufik. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taufik, ini Kapolri sudah menghimbau untuk tidak dilakukan kerumunan massa, dan juga beberapa wilayah juga sudah menghimbau untuk melarang kerumunan massa, termasuk pemerintah Pemprov DKI Jakarta juga sudah menghimbau untuk tidak melakukan penimbunan sembako. Bagaimana upaya hingga saat ini dari rekan-rekan DPR RI? Pertama gini ya, sejalan, jadi saya kira maklumat Kapolri itu sejalan dengan apa yang disarankan oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Anies beberapa waktu yang lalu kan. Pak Anies sudah meliburkan tempat-tempat hiburan, kemudian menganjurkan untuk semua mulai kerja dari rumah gitu ya. Dan saya kira itu semua dilakukan kan untuk melakukan pencegahan atas penularan yang lebih besar di Jakarta gitu. Jadi DPRD akan ikut ya, akan mendukung seluruh langkah-langkah yang akan dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan, dan saya kira DPRD akan mensupport apa yang harus dilakukan. Misalkan ketika penganjuran untuk di rumah, kemudian akan ada subsidi dari Pak Gubernur, saya kira DPRD akan mensupport itu, karenanya kita akan mendiskusikan siapa-siapa yang harus mendapatkan subsidi itu. Saya kira itu di Pak. Iya, Pak Taufik, kalau sejauh ini dalam waktu kurang lebih sekitar semingguan ini sudah dilihat tidak adanya kepatuhan, atau harus didorong lagi Pemprov DKI Jakarta melakukan tindakan yang lebih tegas lagi sehingga masyarakat kita lebih patuh lagi? Ya, saya kira ya sedikit banyak ada perubahan lalu lalang di Jalan Jakarta ya. Kalau Anda perhatikan, dan saya coba mulai Jumat, Sabtu gitu ya, jauh lebih lengang daripada sebelum ada anjuran untuk di rumah ya. Dan saya kira harus terus-menerus dilakukan edukasi ini kepada masyarakat, dan saya kira maklumat Pak Kapolri itu tepat lah ya, untuk agar masyarakat mentaati ini, dan itu kan untuk kepentingan masyarakat juga, bukan untuk kepentingan Kapolri, bukan untuk kepentingan pemerintah daerah, tapi untuk kepentingan masyarakat supaya tidak lebih luas penyebarannya gitu. Iya, Pak Taufik, kita sudah melihat di beberapa jalan ini sudah beberapa orang sudah melakukan belanja besar-besaran. Artinya untuk menghalau penimbunan sembako, koordinasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Nah, saya kira begini, Pemda harus bekerja sama dengan pihak kepolisian, karena itu kan sulit kalau tidak diawasi secara ketat. Pasti orang khawatir misalkan ada lockdown gitu ya. Kemudian khawatir kalau 14 hari dia di rumah, dari sekarang sampai 14 hari dia mempersiapkan seluruh makanannya, sembakonya, dan lain sebagainya. Karena itu harus ada ketentuan yang lebih tegas atas itu gitu. Oke, saya ke Wali Kota Tangerang, Pak Arief. Pak Arief, sejauh ini untuk data pasien terinfeksi corona berapa banyak? Baik, untuk di wilayah Kota Tangerang sekarang yang terkonfirm positif ada 7, pasien dalam pemantauan ada 21, orang dalam pengawasan ada 150. Jadi total 180. Iya, langkah apa agar tidak semakin terjadi penyebaran? Baik, kami pemerintah Kota Tangerang bersama rekan-rekan Forkopimda, TNI, Polri, dan semua stakeholder yang lainnya sekarang terus bergerak dari hari ke hari, mulai melakukan sosialisasi, himbauan kepada masyarakat sebagaimana Pak Kapolri yang sudah sampaikan. Ini kita juga terus door to door ke kampung-kampung, setiap gang, setiap jalan kita sosialisasikan, dan juga sekarang ini kita sedang mempersiapkan untuk membuat kampung-kampung siaga corona.
Jadi setiap RW nantinya di Kota Tangerang ada kurang lebih 1004 RW. Di tiap RW itu dia membuat satgas sendiri juga, baik untuk bagaimana memantau perkembangan warga masyarakatnya untuk melakukan pencegahan. Baik melakukan penyemprotan disinfektan, Pak Arief? Persis. Iya, Mbak, persis. Iya. Jadi kita minta sebenarnya bukan hanya petugas kami, kemarin kita mengerahkan ada 37 armada penyemprotan, kita sebar di seluruh wilayah, tapi juga masyarakat harus mau secara mandiri melakukan pengantisipasian dengan penyemprotan mandiri di rumahnya masing-masing. Dan juga melakukan sering-sering cuci tangan dan juga PHBS. Sekarang yang kita juga himbau dengan program Tangerang Bersedekah, kita sedang mempersiapkan lumbung warga. Jadi buat ini sebagai bagian dari program jaringan pengaman sosial, karena kita tahu pastinya akan ada yang terdampak, khususnya buat masyarakat kita yang hari-hari mungkin akhirnya nggak bisa mendapatkan penghasilan harian. Nantinya tiap warga dimohon keikhlasannya, sumbangan sedekahnya, minimal satu rumah satu gelas beras dikumpulkan oleh RW, nanti untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan itu. Ya, jadi sebagaimana kita tahu masalahnya, masalah wabah corona ini bukan hanya 14 hari, ya, kita juga harus mengantisipasi sesuai dengan sosialisasi dari BNPB mungkinan sampai Mei. Jadi kami sangat berharap dukungan teman-teman media dan masyarakat sekarang pada umumnya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan juga tetap jangan panik, lakukan langkah-langkah sebagaimana yang pemerintah sudah sampaikan. Demikian, Mbak. Ya, saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, Pak Gubernur DKI Jakarta sempat menyampaikan bahwa akan diberikan insentif bagi siapa yang bekerja penghasilannya per hari, kemudian untuk demi menghalau untuk supaya tidak keluar atau berada di rumah. Bagaimana koordinasi dengan Gubernur hingga sejauh ini? Saya kira pertama gini ya, memang itu belum didiskusikan dengan DPRD, tetapi lagi-lagi menurut saya bahwa DPRD akan mensupport itu ya. Yang pertama datanya mesti lengkap, Yang kedua, memang kita punya anggaran BTT, biaya tidak terduga, yang cukup besar juga, itu triliun juga, sehingga penggunaannya untuk hal-hal yang seperti ini. Artinya, saya kira DPRD akan mensupport itu. Artinya ketika itu memang betul-betul dilaksanakan, anggaran BTT itu mencukupi, Pak Taufik? Saya kira mencukupi ya, anggarannya lebih dari 2-3 triliun itu BTT itu. Oke. Artinya nanti besok akan dibahas lebih lanjut siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan insentif tersebut. Nah, yang paling penting itu kan datanya yang lengkap, yang valid, yang betul gitu ya. Betul. Sehingga ketika datanya betul, kami wakil rakyat akan setuju saja, karena itu kan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat. Dan BTT itu memang digunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Betul. Ya. Tinggal nanti kasih report ke kita gitu. Butuh waktu berapa lama kira-kira, Pak Taufik? Karena ini juga upaya agar warga tetap di rumah ini kan juga terus berjalan, sementara warga juga yang berpenghasilan per hari ini juga terus menanyakan bagaimana dengan kondisi mereka. Butuh berapa hari? Ya, saya kira sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran ya, misalnya 14 hari, kita tinjau lagi 14 hari kemudian gitu, sesuai dengan perkembangan penyebaran di Jakarta. Enggak, maksudnya pendataan itu, Pak Taufik? Bukan saja masyarakat, iya. Subsidinya saya kira sesuai dengan itu. Okay. Ya, di mana mereka, misalnya saya beri contoh ya, kalau kita mau liburkan ke perkantoran di Jakarta saja itu di Pemda DKI ada 110.000 orang pekerja harian. Itu kan mesti dipikirkan. Kalau dia nggak kerja kan dipotong. Nah, ini kan dia bukan nggak mau kerja, dia mau kerja, tapi kan karena untuk mencegah penyebaran, maka kompensasinya menurut saya memang harus diberikan. Oke, saya mau ke Pak Arief. Pak Arief, bagaimana dengan warga di Tangerang sendiri? Apakah jika mereka memang dipaksakan untuk tidak bekerja akan mendapatkan insentif juga? Sebelum ini belum, Mbak. Kita sedang berkoordinasi dengan perbankan yang ada di wilayah Kota Tangerang. Rencananya itu kita ingin membuat kebijakan relaksasi. Jadi bagi kredit-kredit mikro, masyarakat yang tadinya mungkin harus punya kewajiban, sementara ditunda dulu. Nah, ini makanya karena APBD kami sangat terbatas, ya,
Kalau mungkin Jakarta hampir 80 triliun, kami di Kota Tangerang hanya 5 triliun, urusannya banyak sekali, dan kami juga sudah merancang struktur APBD kita untuk mengantisipasi wabah corona ini, karena memang sudah ada instruksi dari Pak Presiden dan Mendagri. Jadi makanya sekarang penanganan ini kita juga libatkan masyarakat, yaitu dengan membangun lumbung-lumbung warga di tiap-tiap kampung di wilayah Kota Tangerang. Dan mudah-mudahan seluruh masyarakat saling dengan semangat gotong royong, mau saling membantu, sehingga mudah-mudahan bangsa kita dan seluruh negara di dunia, karena ini kan masalahnya wabahnya satu muka bumi ini kena semua ya, hampir ya, kurang lebih 158 negara dari 193 negara. Jadi kita berharap sekali teman-teman ya, dengan sosialisasi dari media, masyarakat tetap tenang dan mau bergotong royong bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya begitu. Baik, Pak Arief Wismansyah selaku Wali Kota Tangerang, terima kasih waktunya, dan juga Pak Taufik selaku Wakil Ketua DPRD RI. Terima kasih, selamat sore.